Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Kedua kalinya tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita akan memulai kajian atau pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan yang lalu, pada pekan yang lalu sudah kita muqaddimahi, sudah kita adakan pendahuluan, dan insyaallah mulai malam hari ini kita akan masuk ke hadis-hadis Arba'in atau hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya khawati wa akhtiflah rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang membawa buku silahkan bisa dibuka. Kita masuk hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah meninggalnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Innamal a'mal, sesungguhnya amalan-amalan, disebutkan di sini al-a'mal, berarti amalan yang nampak ataupun amalan yang tidak nampak, amalan yang bisa dilihat ataupun amalan yang tidak bisa dilihat. Amalan yang bisa dilihat misalnya sholat, sedekah, zakat, baca Al-Quran, ya, membayar zakat misalnya dan lain sebagainya. Ini adalah amalan yang nampak. Amalan yang tidak nampak misalnya tafakur, kemudian tadabbur, kemudian takut, kemudian berharap dan lain sebagainya. Ini adalah amalan-amalan yang tidak nampak atau disebut dengan amalan-amalan hati. Innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan itu biniyat, tergantung pada niatnya, ya, tergantung pada niatnya. Dalam artian setiap orang yang beramal itu mesti ada niatnya, ya. Jenengan datang ke sini, ke Masjid Al-Qomariyah ini tentu ada niatnya. Ketika kita mau sholat maghrib tentu ada niatnya. Ketika mau mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, mesti ada niatnya. Ngumpulin duit oke-oke ki nggih apa, ya. Nggih gawe omah, nggih nyekolahne anake dan lain sebagainya. Jadi setiap amalan itu mesti ada niatnya. Ya, kalau amalan tidak ada niatnya, berarti kita ini masuk kategori orang yang kurang apa ini?
Ya kurang waras kan, itu butuh melaku, gerak aja itu. Tapi kalau kita ini orang sehat, normal, insya Allah setiap amalan itu mesti diawali dengan sebuah niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diberikan ganjaran pahala balasan sesuai apa yang dia niatkan, ya. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi apa yang kita niatkan yang kaitannya dengan amalan-amalan syariat itu yang akan diberikan pahala. Kalau niatnya lillahi ta'ala akan diberikan pahala. Kalau niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala atau selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya tidak dapat apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh gambaran. Nanti kita bacakan hadisnya keseluruhannya, kemudian baru kita ambil faidah atau pelajaran dari hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran amalan yang sangat mulia di dalam agama Islam, yaitu amalan hijrah, ya. Hijrah ini bukan perkara yang ringan, bahkan perkara yang berat. Apalagi hijrah di zaman Rasulullah SAW, di mana hijrah di zaman Rasulullah SAW itu berjalan atau pernah dilakukan, yaitu sebanyak 2 kali. Yang pertama hijrah dari kota Mekah ke Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia, ya, sekarang yang negaranya itu dilanda kemiskinan. Dulu di sana adalah negara yang makmur, ada raja yang adil, Raja Habasyah. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang disiksa, yang tidak kuat di kota Mekah, diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan negeri Habasyah pada saat itu adalah rajanya masih beragama Nasrani, tapi Nasrani yang adil. Artinya orang ketika berada di Habasyah bebas melaksanakan ibadah, bebas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua adalah dari kota Mekah ke kota Madinah, di mana pada saat itu kota Mekah masih termasuk, ya, negara atau wilayah yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, dan sebagian kaum muslimin tentunya kesulitan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi ini amalan yang besar, amalan yang agung, ya. Amal yang besar dan amalan yang agung, hijrah, ya. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya dia itu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat kelahiran, bahkan sebagian di antara mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan perdagangan mereka, barangkali sudah punya langganan terus ditinggal, kemudian juga sudah punya rumah kemudian ditinggal. Ini bukan perkara yang ringan. Bahkan sebaliknya merupakan perkara yang berat, perkara yang sulit. Ya, coba kita suruh meninggalkan rumah kita. Ora wabot, saya enek alasannya. Kan seperti itu. Padahal dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah kampung halaman orang-orang yang beriman pada saat itu. Tetapi kalau hijrahnya ini memang tulus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allahnya dan karena Rasulnya, maka dia akan diberikan ganjaran karena hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, bukan karena yang lainnya, ya. Gambarannya seperti ini. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang diinginkan. Dunia, hijrahnya itu gara-gara dunia. Capek-capek dari kota Mekah ke kota Madinah, mungkin tujuannya hanya karena ingin dagang, mungkin tujuannya hanya ingin berjualan, mungkin tujuannya hanya ingin mendapatkan kepentingan dunia, dirham, dinar dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan tadi, yang dia inginkan.
tidak mendapatkan ganjaran apa-apa, nggak mendapatkan pahala akhirat. Itu padahal dia sudah melakukan amalan yang berat. Sama juga orang yang mungkin sekarang ini naik haji berat-berat, biaya banyak, tenaga harus dikuras habis-habisan, ya, tujuannya untuk dapat gelar H gitu. Nanti kalau 2 kali haji ben dapat gelar HH, kalau 3 kali haji HHH gitu ya. Kalau tujuannya seperti itu, nggak dapat apa-apa, capek, kemudian habis tenaga, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya bisa mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini amalan akhirat, tujuannya juga harus akhirat. Agama syar'i, ajaran amalan yang disyariatkan, maka juga tujuannya juga pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hijrahnya karena dunia, ya dia hanya mendapatkan apa? Bagian dunia tersebut. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena wanita. Wa man kana hijratu lid dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut. Awi mura'atin yankikuha, atau wanita yang ingin dinikahi, ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya juga akan mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan, yaitu wanita yang ingin dinikahi. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, kalau kita belajar ya sedikit dinahwukan, ilmu nahwunya, itu adalah dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Ad-dunya itu sifatnya umum. Dunia itu kan ada ya kenikmatan-kenikmatan dunia, makanan, minuman, rumah, tanah, saham, tabungan dan lain sebagainya, itu kenikmatan dunia. Sekian banyak kita ini sudah menikmati kenikmatan dunia. Nah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang paling unggul, di antara yang paling unggul itu adalah apa? Wanita, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wattaqud dunya fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Maksudnya fitnahnya dunia, fitnahnya wanita itu sangat dahsyat, ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ma taraktu fitnatan adharu ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar setelah dunia, ya, kecuali apa? Wanita. Jadi memang berat fitnah wanita. Fitnah dunia itu memang berat, karena rata-rata manusia itu beraktivitas di muka bumi ini tujuannya apa? Dunia. Bangun tidur capek-capek, ya, habis subuh kadang nggak sempat subuhan, pergi ke pasar, ya, pergi ke kantor, bar subuh sutuk-utuk budaling kantor, mulai maghrib, habis maghrib, ya, nggak sempat maghriban makan, kemudian kalau sempat isaan ya isaan, kalau nggak sempat isaan ya langsung bablas tidur, pengen mendapatkan dunia. Tujuannya apa? Dunia, duit, kerja mangan duit, terus itu aja tujuan hidupnya, ya. Maka itu fitnah yang besar bagi manusia. Tapi ternyata masih ada fitnah yang lebih besar, yaitu apa? Wanita, ya, wanita. Karena wanita ini menggoda, yang digoda bukan orang yang lemah imannya saja, yang kurang imannya saja, tidak. Bahkan mungkin orang yang sudah banyak keilmuannya, yang imannya mungkin sudah tebal, itu bisa tergores, bisa berkurang gara-gara wanita. Dan cerita-cerita kisah-kisah tentang hal ini, di mana para wanita itu bisa menggoda kaum laki-laki, bisa merobohkan atau meruntuhkan iman laki-laki, itu kisah sudah banyak sekali, ya. Dan biasanya mengenai orang-orang ahli ibadah, bukan ahli ilm, bukan penuntut ilmu.
Karena kalau penuntut ilmu kan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia belajar ilmu. Tetapi kalau orang itu ibadah saja, ibadah tidak menambah keilmuannya, ini sangat memungkinkan digoda oleh wanita dan akhirnya dia terjerumus dalam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan secara apa? Tadi secara umum yaitu dunia, di mana dunia itu isinya macam-macam. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan secara khusus yaitu wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Kalau hijrahnya ingin dunia, ya dapat dunia. Makanya kalau orang misalnya kita berikan gambaran orang pengen apa? Haji, tujuannya apa? Tujuannya sugih. Ya. Jenengan haji tujuannya sugih, insya Allah mulai sugih. Insya Allah. Neng hati-hati, ingat nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sholat duha tujuannya biar apa? Kaya, insya Allah kaya. Ya. Atau jenengan sholat tahajud tujuannya biar lancar rezekinya, biar banyak uangnya, laris dagangannya, insya Allah laris dagangannya. Tapi ingat, bisa jadi Anda tidak mendapatkan ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man rugi kita, bangkrut kita, capek-capek bangun malam, sholat malam, menahan ngantuk, ya, atau di waktu duha capek-capek sholat duha, ya, sampai pekerjaan diundur-undur, diolor-olor, kemudian tidak mendapatkan apa-apa, hanya bagian dunia. Atau mungkin sebagian orang sedekah infak tujuannya agar dikatakan seorang yang muhsinin, dikatakan orang dermawan, atau tujuannya agar hartanya berlimpah ketika dia sedekah 100.000, ya moga-moga suatu saat enek rezeki berlimpah tambah 1 juta, enek wong sing wae apa uang 1 juta. Dia bersedekah 10 juta dengan harapan nanti ada orang yang ngasih dia 100 juta. Dia bersedekah 20 juta dengan harapan ada orang yang ngasih dia 200 juta. Insya Allah nanti bisa. Nah, bisa kaya. Makanya kan ada apa itu istilah kaya dengan sedekah. Ya bisa. Tapi Anda tidak mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mung oleh dunia hanya dapat uang, hanya dapat harta, dan uang kalau sudah ditinggal tidak bermanfaat bagi manusia tersebut. Yang bermanfaat adalah amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan. Kalau dia pengen nikah, ya hijrah karena gara-gara pengen nikah, ya dia insya Allah dapat wanita, ya dapat wanita yang diinginkan. Tapi hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini kami sarikan, kami ambilkan dari beberapa referensi. Di antara faedahnya bahwasanya hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat penting, ya, merupakan hadis yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya, bahkan barangkali ini mungkin sering-sering kita baca, sering-sering kita ingat-ingat hadis ini, karena kita ini selalu berkaitan dengan ibadah. Aktivitas kita ini setiap hari tidak terlepas dari ibadah. Kenapa? Karena hadis ini berbicara tentang apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Ibadah sebaik apapun, sehebat apapun, bahkan secapek apapun, kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Maka seseorang tidak boleh melepas hadis ini, tidak boleh berlepas diri dari hadis ini, terus diulang-ulang hadis ini. Karena manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah, tempat salah dan seringnya itu sering lupa. Harus diingatkan.
Maka termasuk antum berkumpul di majelis ini, kemudian akhirnya membaca hadis ini, paling tidak kita ingat. Karena ikhlas itu berat. Ya, karena ikhlas itu apa? Berat. Bisa jadi seseorang ketika beramal di awalnya dia ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di tengah-tengahnya kemudian di akhir dari kehidupannya bisa jadi tidak ikhlas. Nah, terus kapan kita mengobati ikhlas kita? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama kita itu ada amalan yang luar biasa, itu namanya muhasabatun nafsi, yaitu mengoreksi amalan-amalan kita. Kita tadi dari pagi sudah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Mungkin ada yang sudah sedekah, yang sudah infak. Mungkin ada yang sudah birrul walidain. Mungkin sudah ada yang menolong orang yang kesusahan. Nah, itu beramal seperti itu untuk apa dia? Dia muhasabah. Di malam hari mungkin menyempatkan diri di malam hari, sholat malam, sholat tahajud. Jam 3, jam 4, kemudian introspeksi diri. Lah ya aku ndek wingi atau ndek mau abot-abot ngamal itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mulai dari sholatnya, mulai dari sedekahnya, mungkin bagi penuntut ilmu mulai dia membaca, ya, mentadaburi Al-Quran dan semisalnya, itu tujuannya untuk apa? Harus dimuhasabah. Ya. Makanya muhasabah itu kata Ibnu Qayyim ada sebelumnya, ya, sebelum beramal kita muhasabah. Kita ini mau beramal, jenengan mau sholat, ini sholat ini karena apa? Sholat saya ini nanti karena apa? Karena lillahi ta'ala atau karena apa? Ketika di tengah sholat ya dimuhasabah. Ketika sholat itu terkadang itu godanya macam-macam. Ada karena ingin dipuji oleh manusia, ada karena mungkin biar jabatannya naik ketika dia sholat, ya, dan seterusnya. Atau mungkin setelah sholat dia juga introspeksi diri. Lah sholatku abot-abot maujuk awal sampai akhir, memang tujuannya apa? Nah, jadi seperti itu, diintrospeksi, dimuhasabah agar amalan kita itu benar-benar lillahi ta'ala. Bahkan kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, lo sonaftul abwaba, seandainya aku menyusun kitab-kitab dan itu terdiri dari beberapa bab, ya. Menyusun kitab itu kan berat, sulit, ya. Menyusun kitab harus mengumpulkan referensi, kemudian meneliti satu persatu, berat, butuh waktu banyak, ya. Seandainya aku menyusun bab-bab, la ja'altu hadisa Umar fil a'mali binniyat, niscaya aku akan jadikan, ya, aku jadikan setiap bab itu ada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Misalnya musun bab fikih wudu, ya, bab fikih misalnya fikihnya masalah wudu, di bab pertama ada hadis Umar bin Khattab. Nanti setelah itu fikih yang kaitan dengan sholat, di bagian yang pertama ada hadisnya Umar bin Khattab, seperti itu. Saking apa? Pentingnya agar selalu ingat fi kulli babin, pada setiap bab. Dan juga dari beliau pernah mengatakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadisil a'mali binniyat. Barang siapa yang pengen nyusun kitab, nulis buku, maka hendaknya dia mulai hadis ini, letakkan yang pertama, ya. Supaya apa? Supaya ingat tujuannya dia nulis, tujuannya dia nyusun kitab itu adalah karena lillahi ta'ala, bukan karena pengen tersohor, bukan karena pengen terkenal. Karena karya itu nanti kalau sudah terkenal kan otomatis orangnya juga terkenal. Iki sopo ya sing nulis kitab iki? Kau apik men, kau bermanfaat sekali. Nah, di sini setan memasukkan ke orang tersebut, ke musonib atau pengarang tersebut. Nah, kalau awakmu wis mendapatkan sanjungan, kalau kitabmu lumayan oke penggemare, kalau sekarang ya mungkin viral itu, lo kitabmu viral, akhirnya muncul pada diri orang tersebut, wah memang aku ini hebat, memang aku ini luar biasa. Muncul apa? Kesombongan, dan akhirnya hilanglah
amal pahalanya tersebut. Kemudian faedah yang lain, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis al-amalu binniat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah merupakan hadis yang bisa dikatakan poros di dalam agama, atau hadis-hadis penting di dalam agama. Kalau kita membaca hadis, kira-kira hadis itu ada berapa ribu? Ribuan lah, bahkan mungkin jutaan. Imam Ahmad saja menghafal berapa itu? Aku hafal 1 juta hadis. Bayangkan hafalannya kaya apa? Gak bisa bayangkan. Dan jenengan 40 hadis ini belum tentu seperapatnya hafal gitu. Jangan seperapatnya, satunya terkadang belum hafal. Imam Ahmad itu hafal sampai 1 juta hadis. Kita nggak bisa membayangkan orang sekarang ada apa enggak orang yang sampai hafal 1 juta hadis. Nah, dari hadis-hadis itu ada hadis-hadis yang penting atau yang disebut dengan madarul Islam, yang Islam itu berporos padanya. Ketika masuk kepada syariat Islam, nanti muternya baliknya kepada hadis-hadis tersebut, yang disebut dengan madarul Islam atau pokok-pokok yang ada di dalam agama Islam. Hadis itu yang pertama tadi, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wapi kaya apa ya? Amal soleh, amal kebaikan nek niate elek wis padha ae oleh elek. Gak oleh apa-apa. Ya. Tapi jangan juga disalahkan. Sing penting kan niate ngono. Sing penting kan niate. Aku menghadirkan ben rame kajian iki, misalnya menghadirkan penyanyi misalnya ya. Engko nek wis teko wakeh, engko tak dakwai, tak ceramai. Niatnya bagus apa jelek ini? Bagus dong, mendatangkan orang banyak. Nek kajian orang nek dangdutane kan ora. Gak rame ya. Ya sesekali ngundang artis lah, sapa sing terkenal diundang. Nanti setelah itu orang banyak diceramai, dikandani. Misalnya seperti itu. Nah, ini niatnya baik, bagus, dakwai orang, ngajak orang awalnya. Tetapi dia terjatuh dalam apa? Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqo bil batili. Jangan kamu mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak ya dhewe, yang batil ya sendiri. Jangan dicampur adukkan. Walaupun niatnya baik, niatnya bagus. Yang penting kan niatnya. Nah, enggak seperti itu. Niat itu penting tapi jangan disalahgunakan. Maka innamal a'malu binniat. Niatnya benar, caranya benar, syariatnya juga harus benar. Jangan disalahgunakan hadis ini. Kemudian pokok yang kedua, hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fawaradun. Nanti akan ada di hadis ini Arba'in Nawawi ya, di hadis yang kelima kalau salah ya. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yaitu agama kami, agama Islam ya, yang tidak pernah dicontohkan, maka tertolak. Amalan sebagus apapun, mungkin kalau diamalkan sangat khusyuk, sekhusyuk apapun, tapi kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu tertolak. Ya. Kenapa? Karena syariat Islam ini sudah ada pakemnya, sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada caranya, thoriqahnya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah ada aturannya. Sama nih jenengan mau masuk perusahaan apalah ya, mesti ada aturannya. Ya, ada aturannya agar gaji Anda tetap atau agar gaji Anda nanti naik, aturannya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Semuanya ada aturan. Wong kita berjalan saja dari sini ke sana, itu ada aturannya kan gitu. Ada rambu-rambunya. Kalau nggak ngikuti rambu-rambu, nggak ngikuti aturan, bagaimana?
apa yang terjadi pada kita? Sia-sia, kita bangkrut, kita rugi, ya. Kita terjatuh dalam kesalahan. Nah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, urusan agama, bukan urusan dunia, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka rodun, maka tertolak. Oleh sebab itu dalam kita beramal, yang kecil ataupun yang besar, maka harus ada dalilnya, harus ada sandarannya, biar tidak muspro, biar tidak hilang begitu saja. Nanti iman-iman kita sudah capek-capek, ya, sudah capek-capek mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, menghabiskan waktu, ternyata nggak dapat apa-apa. Nah, karena kita ini beramal, ada nggak yang memberitahukan kepada kita, oh amalanmu diterima, amalanmu tidak diterima, ada nggak? Nggak ada. Jenengan tadi sholat maghrib, siapa? Malaikat mana yang datang kepada kita? Datang, catat tamu HP, sholat maghribmu diterima, ada nggak? Nggak ada, ya, nggak ada. Bahkan kita kemarin sudah beramal berapa kali? Ada yang mungkin sekarang umurnya sudah 50 tahun, yang umurnya 60 tahun. Ada nggak malaikat datang ke jenengan ngabari, Pak, amalan jenengan ini diterima, insya Allah nanti masuk surga Firdaus? Gak enak, ya, gak ada satupun. Itu hanya bisa diketahui kalau kita nanti di akhirat, kalau kita nanti di padang mahsyar, kalau nanti kita dibagikan catatan amalan-amalan kita. Landeh nih ketika amalan itu dikasihkan kepada kita, loh, lah kok salah kabeh amalanku? Delok rapot iki, pomen delok rapot niku abang kabeh. Ya, fikih abang, matematika abang. Loh, rumangsaku jawab wis bener rumangsamu kan itu. Jadi beramal itu mboten apa? Mboten rumangsa, mboten perkiraan. Nah, ini kan menghadap ke mana? Ke barat. Mungkin ada yang mengira ini menghadap ke selatan. Rumangsaku masjid ki madhepe ngalor, rumangsaku. Padahal sih bener masjid niku madhepe teng pundi? Hah? Ngetan apa ngulon? Masjid ini sih bener ngadepe pundi? Masjidnya madhepe ngetan, ning salate madhepe ngulon kan gitu. Nah, tapi kadang nggak orang di sini, saya nggak bingung, alhamdulillah. Kalau sana itu kan barat, nah itu situ timur. Cuman ini agak miring kan gitu. Di beberapa tempat, mungkin di Simong ya ini kawan. Iku rumangsaku iki masjidnya madhepe ngalor, sehingga sholatku itu madhepe ngidul. Rumangsaku nganti saiki gak ilang-ilang. Ya. Sampai sekarang gak ilang-ilang. Nah itulah rumangsa. Rumangsa ini benar, ternyata apa? Salah. Jadi dalam beramal juga harus seperti itu. Jangan sampai menurut perkiraan saya baik, menurut perkiraan saya dapat pahala. Tiba-tiba ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di catatan tersebut, loh, ternyata salah kabeh. Bijinya abang-abang. Nah, kita bangkrut, kita rugi kita. Dan itu tidak bisa diulangi kembali. Kalau ulangan masih bisa remedi. Nah, ulangan remedi. Lah nek ning akhirat remedi kapan? Dunyane hancur arep remedi. Maka hati-hati dalam beramal, kita harus ada sandarannya. Kemudian poros yang ketiga, hadis yang ketiga yang agama Islam itu berputar padanya, hadis yang berbunyi, hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara yang halal itu sudah jelas, perkara yang haram itu juga sudah jelas. Jadi agama Islam itu sudah komplit, sudah konkret. Iki sing halal, iki sing haram. Ya. Apa hukumnya minum es jahe atau wedang jahe? Hukumnya apa? Halal. Apa hukumnya minum khamar yang memabukkan? Haram, sudah jelas. Apa hukumnya makan sate kambing? Halal. Kecuali kambingnya tidak disembelih atas nama Allah. Apa hukumnya makan daging anjing? Haram, sudah jelas. Nah, agama ini sudah apa? Jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, di mana memang ada antara yang halal
Dan yang haram itu perkara-perkara yang apa? Rancu, belum jelas. Tapi Rasulullah memberikan solusi. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang melepaskan diri, menjauhi perkara yang syubhat, yang rancu, maka dia telah apa? Menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi jenengan mungkin bingung ya, iki hukumnya apa? Hukumnya apa? Wes gak usah dilakukan. Kalau kita masih minim ilmu, misalnya apa hukumnya makan kadal misalnya. Nah, itu salah satu kok masa kadal hukumnya piye? Kadal itu kalau digolongkan apa ini? Binatang tidak menyerang ya tidak menyerang. Tapi kalau digolongkan binatang menjijikkan ya menjijikkan. Ki halal apa haram? Halal apa haram? Ya wis ora mangan kadal kan. Golek liyane gitu loh. Ya, apa hukumnya makan apa itu olen-olen, kertas olen-olen, yang kayak apa itu ulat yang biasanya di pohon turi gitu. Ya. Napa? Gendon. Kan kula namanya olen-olen. Hukumnya apa to mangan olen-olen? Olah apa ora? Ya ora usah dipangan, golek liyane pangan nasi pirang-pirang sisa ula-ula. Napa meneh jaman saiki wis gampang. Kalau karena sekarang itu kan ya insya Allah nggak kekurangan pangan lah. Kalau saya wong manggone ning Jawa lah, beda mungkin kalau manggone di Irian sana. Kalau jenengan tinggal di Jawa ini insya Allah nggak kurang mangan lah. Sak kere-kere nih wong kere, sak nemen-nemen wong nemen mesti seiso mangan. Makanya kan panitia zakat itu kan sekarang apalagi yang di kota-kota itu kan bingung data. Sing miskin sapa ya? Kaya miskin tapi kok duwe motor. Kawe miskin tapi kok omah yo gede. Aku panitiane kan duwe omah. Omahku sik ngontrak gitu. Kan seperti itu. Mengkategorikan miskin apa nih? Sulit sekarang. Kalau dulu gampang. Mungkin apa mboten sing yuswanipun 60 tahun, 70 tahun ya. Tahun 70, 75 itu kan panganannya sik gaplek. Gapleknya sik enak ya. Kadang wis sawut ya. Nek kula sempat apa itu? Mengalami sawut, makan sawut sih sempat. Tapi cuman berapa tahun, cuman setahun 2 tahun setelah itu wis alhamdulillah beras terus sampai sekarang ya. Alhamdulillah beras. Jarang makan sawut atau tiwul. Saiki golek sawut karo tiwul angel. Mergo gene sing gawe kan seperti itu. Nah, jadi carilah yang halal wis jelas. Sawut halal, tiwul halal, jagung halal itu. Yang subhat-subhat jangan dicari. Apa hukumnya makan kepompong apa itu kupu lah. Apa angel golek kupu, golek yang jelas-jelas ya. Jadi yang subhat ditinggalkan. Ini madarul Islam atau hadis syariat Islam itu berputar pada 3 hadis ini. Ini kata Al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, ada juga di sana hadis-hadis yang termasuk madarul Islam, pokok atau poros di dalam agama Islam. Misalnya hadis yang berbunyi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Jadi kalau kita mau beramal soleh, ya caranya juga harus baik. Jenengan mau sedekah ya carane golek duit sing apik. Aja pengen sedekah tapi nyolong. Pengen sedekah tapi apa? Korupsi. Itu enggak benar. Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan. Fa innallaha amara mu'minin bima amara bil mursalin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah itu telah memerintahkan para rasul. Para orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul ya. Apa itu? Mencari sesuatu yang baik. Kalau kita niatnya baik, jalannya juga harus baik. Ini kaidah yang penting pula ya. Kalau kita ingin baik, jenengan pengen haji ini mabrur misalnya, yo hartanya juga harus yang baik. Jenengan pengen umrohnya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hartanya itu juga harta yang baik. Jangan harta korupsi, jangan harta dari ndolimi orang lain, merampas hak orang lain. Nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Dan juga hadis yang lain, hadis yang kelima di antara pokok madarul Islam, porosnya agama Islam, hadis yang berbunyi min husli islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebagusan seorang mukmin itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita ini hidup kan sudah dibatasi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nyampaikan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan itu sedikit yang lewat. Maka waktu itu berjalan. Jangan sampai disia-siakan. Kita harus cerdas. Kita harus bisa mikir perbuatan ini kira-kira manfaat apa enggak gitu. Kalau manfaat silahkan, manfaat dunia, manfaat akhirat. Syukur-syukur manfaat apa? Untuk akhirat. Dan kalau bisa tujuan seorang mukmin itu 100% jangan dunia, tapi apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun jangan lupa bagianmu dari dunia. Wa tagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ini hidup disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencari akhirat sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan kita masih jauh sekali. Sudah kan? Selesai berarti. Ini perjalanan kita itu masih jauh. Di alam barzah berapa tahun, di padang mahsyar berapa ratus tahun nanti. Kemudian melewati pembagian amal, pembagian catatan masih panjang. Lah kok ning donya santai-santai sawenake dhewe. Esuk ngopi. Ya gak apa-apa sih ngopi, tapi ngopi nganti sajam. Karo ndelok sinetron ya. Terus siang kerjane santai-santai, mulai mangan turu, kerja asar, habis asar dolanan sama anak-anaknya. Kemudian habis maghrib ndelok sinetron, habis isya ndelok film, bengi ndelok bal-balan. Sadurunge bal-balan cangkruan, ya Allah, waktunya habis. Sementara perjalanan itu masih panjang. Maka di antara kebagusan seorang mukmin meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jaduman angkringan kirane gak manfaat itu gak usah angkringan. Wah, jenuh Pak Ustadz. Ya apa itu? Mungkin pertama meninggalkan itu sulit, tapi dilatih. Silakan angkringan, silakan jajan itu nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan sehingga kita lalai dari waktu, karena waktu itu sangat mahal. Kalau orang itu tahu akan mahalnya waktu, maka dia akan menyesal ketika dia menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr, demi apa? Demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu apa? Dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, ini hadis-hadis yang berjalan padanya atau berporos padanya syariat agama Islam. Dan masih ada faidah atau manfaat atau pelajaran dari hadis ini. Dari hadis yang pertama, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, nggih, monggo. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas tentang masalah niat. Jadi amalan-amalan yang sifatnya adat, makan, minum, tidur, itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala berpahala. Ya, saya makan ini agar nanti nek sholat ben kuat, ben wetenge gak kerucukan. Saya tidur agar nanti kalau sholat bisa khusyuk, soalnya nek sholat ngantuk gak khusyuk. Nah, itu dapat pahala.
Makanya orang-orang soleh dahulu, para sahabat dan setelahnya, kenapa kok mereka itu unggul dari kita? Karena mereka itu pandai-pandai mengatur niatnya lillahi ta'ala, ya. Pandai-pandai memunculkan niat lillahi ta'ala. Jadi arek nyapo saja, mau apa saja, mau bekerja aktivitas itu lillahi ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau bekerja cuman bekerja dapat duit, serta dapat duit dibelanjakan, gak dapat apa-apa. Nah ini pentingnya bagi kita juga belajar untuk terus melatih niat kita. Semua aktivitas kita dalam hal yang diperbolehkan, hal yang mubah, itu niatkanlah lillahi ta'ala, maka insya Allah kita akan diberikan ganjaran dan pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Ya, sampai sini apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.